Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Nawal Septiana Mardi. Aku dari Universitas Sultan Maulana Sanusi Banten. Minggu ini kita akan kembali untuk membahas public speaking, tetapi dengan tema baru, yaitu dengan tema menguasai teknis memandu acara, panduan untuk MC, announcer, dan moderator. Aku akan menjelaskan terlebih dahulu nih pengertian dan peran MC. MC itu merupakan singkatan dari Master of Ceremony, dan secara harfiah artinya penguasa acara, pembawa acara, dan pemandu suatu acara yang bertanggung jawab atas lancar dan kesuksesan acaranya. Master itu artinya penguasa atau ahli, sedangkan seremoni itu artinya acara. Lalu ada 6 peranan untuk Masters of Ceremony. Yang pertama itu menyambut audiens. Yang kedua, memperkenalkan pembicara. Yang ketiga, menguasai panggung. Yang keempat, menghidupkan suasana. Yang kelima, menjaga durasi acara. Yang keenam, bekerja sama dengan berbagai pihak. Aku juga punya tips nih untuk mengelola acara. Tentukan, yang pertama itu kita harus tentukan acaranya itu seperti apa, untuk apa. Lalu buat rencana yang terperinci, pilih lokasi yang tepat, atur anggaran juga perlu itu dengan bijak. Harus manajemen waktu yang efektif, pilih vendor yang tepat. Promosikan acara dengan efektif, persiapkan rencana cadangan. Lalu libatkan tim kompeten. Evaluasi pasca acara. Jadi untuk mengelola acara diindustrikan juga dengan event yang memerlukan perencanaan yang matang, manajemen waktu yang baik, dan kerja sama tim yang solid. Teknik memandu acara, tekniknya yaitu harus menggunakan bahasa yang baik dalam menyampaikan gagasan. Teknik dalam memandu acara berupa teknik vokal dan sikap yang baik dalam membawakan suatu acara, lalu memberikan pembukaan isi dan penutupnya gitu. Dalam pembawaannya juga dalam membawakan satu acara gitu. Adakan sesi diskusi yang menarik biar audiens pun ikut untuk meramaikan gitu tuh. Lalu mengelola audiens itu caranya untuk membangun koneksi dengan audiens, yaitu menganalisis terlebih dahulu audiens kita. Lalu menggunakan kata ganti yang inklusif gitu. Merujuk pada kebutuhan saat sekarang dari audiens. Kayak kita ini membahasnya tentang yang lagi relate lah sama kehidupan mereka gitu. Harus jelas juga manfaat dari pesan yang telah kita sampaikan. Oke. Mengelola pertanyaan dan jawaban itu harus ajukan pertanyaan yang efektif. Lalu menjawab pertanyaan yang sulit itu juga harus diolah lagi, gimana cara kita untuk menjawabnya gitu. Lalu ciptakan lingkungan diskusi yang inklusif gitu. Ada juga nih tips untuk mengelola gangguan dan interupsi dalam presentasi, yaitu pertama, kita tetap harus tenang ya dan profesional dalam menghadapi audiens. Tentang yang bertanya-tanya itu kayak susah gitu, kita harus profesional gimana cara menghadapinya. Lalu harus tangani interupsi dengan cara yang elegan. Gunakan teknik transisi untuk mengalihkan fokus audiens. Atasi gangguan teknis dengan cepat. Gunakan teknik humor untuk meredakan ketegangan. Lalu kita juga harus menyiapkan nih penggunaan teknologi, seperti kita harus menyediakan penggunaan teknologi gitu deh guys, seperti sound system, lighting, terus sistem proyektornya, sistem keamanan, sistem komunikasi, terus jaringan wifi-nya untuk menyambungkan satu materi gitu.
jika diperlukan sih itu juga. Komunikasi yang efektif, teknik komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif itu yang pertama, komunikasi verbal terlebih dahulu digunakan kata-kata yang jelas, lalu padat dan mudah difahami, sesuaikan intonasi, kecepatan bicara dan strukturnya gitu. Teknik tanya jawab dan klarifikasi meningkatkan interaksi dua arah. Lalu ada juga komunikasi nonverbal, gunakan kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gestur yang mendukung gitu makna dari pesan yang kalian sampaikan gitu. Lalu ada juga sikap tubuh dan jarak fisik yang menunjukkan sikap terbuka dan rasa empati. Lalu harus diselaraskan dengan pesan verbal untuk menghindari kebingungan. Lalu etika dan profesionalisme. Etika komunikasi adalah prinsip yang mengatur interaksi antara komunikasi dan juga sebagai norma nilai dan perilaku dalam menjalin komunikasi. Prinsip etikanya itu kita harus jujur, lalu menghargai audiens, menyiapkan materi yang matang, hargai waktu, gunakan waktu sebaik mungkin, lalu gunakan bahasa yang baik, yang tepat. Terus hindari diskriminasi, lalu menjaga kredibilitas, menanggapi pertanyaan dan umpan balik dengan terbuka, menghormati keprivasian audiens juga masing-masing gitu. Lalu profesionalisme, menjalankan tugas MC sebagai pembawa acara yang baik, tentu harus bersikap profesional saat bekerja. Profesional di sini maksudnya adalah mengutamakan kepentingan pekerjaan dibandingkan kepentingan pribadi. Misalnya nih seperti sedang lagi patah hati kita nih, tetapi harus tetap fokus nih pada pekerjaan, lalu bersikap profesional. Kita tuh harus bersikap profesional untuk menghadapi itu semua. Artinya kita nih harus melakukan persiapan, kayak tidak ada loh MC yang ngedadak gitu datang di hari terakhir gitu. Kalian juga harus bersedia gitu mengkomodasi keinginan panitia, meskipun ada kalanya nih kalian tidak setuju dengan mereka menjadi MC juga gitu. Harus memiliki etika yang baik seperti ramah, terus SKSD dengan tamu, dengan audiens, dan tentunya harus profesional juga sih ya. Terus cara menyiapkan naskah dan materi untuk acara. Yang pertama itu kita harus analisis terlebih dahulu nih terkait tujuan acara yang kita akan bawakan ini nih. Untuk apa dan acara ini tuh akan dibawa kemana. Lalu yang kedua itu identitas jenis acara, entah semi formal, semi non formal. Lalu yang ketiga itu penyusunan naskah sesuai dengan jenis acara. Lalu yang keempat itu pengembangan konten. Lalu yang kelima itu desain materi dalam presentasi. Yang terakhir yang keenam itu uji coba dan revisi terus menerus sampai kita nih ngerasa kalau itu semua tuh udah bener gitu. Kita tuh udah mulai percaya diri gitu tuh. Jadi kesimpulan minggu ini itu bahwa menjadi pemandu acara yang baik bukan hanya soal berbicara di depan umum, tetapi juga soal menguasai teknik, memahami suasana, dan mampu beradaptasi dengan situasi seorang MC. Seorang MC juga perlu memiliki persiapan yang sangat matang, penguasaan materi yang baik, serta
kemampuan komunikasi yang efektif agar acara bisa berjalan lancar, menarik, dan sesuai dengan tujuan. Intinya, profesionalisme dan kepekaan terhadap audiens adalah kunci utama dalam memandu suatu acara dengan sukses. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.